Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah stasiun karet yang secara rencana akan diintegrasikan dengan stasiun BNI City karena jaraknya yang berdekatan. Nah, persiapan di stasiun BNI City seperti yang kita bisa lihat di sini di pinggir kali ternyata sudah ada dibuatkan model akses masuk ke area stasiun. Bagaimanakah jarak dari sebelumnya ya masyarakat yang berhenti di stasiun karet kemudian harus berjalan seberapa meter untuk bisa sampai ke BNI City? Nanti kita akan coba aksesnya di samping. Stasiun karet sendiri memang masih banyak dipakai ataupun dipergunakan oleh masyarakat para penumpang kereta untuk menuju ke lokasi-lokasi yang ada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur di sekitar sini, Ben Hill, dan juga mungkin di Penjernihan. Bila mereka harus menuju ke stasiun BNI City untuk bisa naik turun kereta, maka membutuhkan waktu berjalan ya lebih lama dibandingkan dengan stasiun karet saat ini. Kondisi stasiun karet di sini memang tidak banyak perubahan dan juga revitalisasi seperti yang kita bisa lihat. Peronnya juga tidak lebar ya, paling ini 1,5 meter. Lalu kemudian ada semacam anak tangga ya yang disiapkan untuk nanti para penumpang naik ke rangkaian kereta, karena dengan kondisi begini berarti rangkaian kereta itu permukaan lantainya lebih tinggi dibandingkan dengan peron yang ada. Para penumpang yang menggunakan alat bantu ataupun di sini semacam tangga ya adalah mungkin yang lanjut usia ya, anak kecil serta ibu hamil dan disabilitas. Mungkin disabilitas bisa naik menggunakan kursi roda misalnya. Kondisi dari stasiun untuk peronnya di aspal ya, kalau kita lihat tidak menggunakan ubin. Kemudian penumpang-penumpang di sini menunggu, ada yang berdiri, ada yang menggunakan kursi. Bahkan kalau kita perhatikan rangkaian kereta yang baru saja masuk dari arah Tanah Abang, di sini setelah dikasih semacam anak tangga pun lantai kereta masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan ataupun lantai peron. Penumpang-penumpang yang turun di sekitar stasiun ini adalah mereka yang bekerja di area-area seperti tadi kayak Haji Mas Mansur, kemudian juga di Penjernihan. Baik, BNI City sendiri sebenarnya itu tadinya adalah stasiun yang dipergunakan untuk kereta bandara. Namun dari waktu ke waktu karena bisa juga dioptimalkan untuk stasiun KRL, maka KRL juga berhenti di stasiun tersebut. Lalu stasiun ini terintegrasi dengan MRT Jakarta Duku Atas BNI ya, karena secara jarak juga berdekatan. Hal ini membantu masyarakat yang akan ke bandara, kemudian masyarakat meneruskan perjalanannya ataupun para penumpang menggunakan MRT ke arah selatan ya saat ini. Nanti mungkin juga bisa ke arah utara pada saat CP 201 ya selesai 202 sampai 203. Selain itu, BNI City juga sebenarnya berdekatan lagi dengan stasiun KAI ataupun KRL Sudirman. Yang kita ketahui stasiun KRL Sudirman ya kalau di sore hari ya itu cukup padat para penumpang di peron, kemudian ditambah lagi penumpang-penumpang yang akan menggunakan LRT Jabodebek dan harus melewati peron yang ada hingga sampai ke jembatan penyeberangan orang ataupun jembatan penyeberangan multiguna. Nah, masyarakat lebih memilih stasiun KAI Sudirman dibandingkan dengan stasiun KRL ataupun KAI BNI City untuk naik KRL, karena ya pada saat mereka turun dari rangkaian MRT mereka melihat stasiun KAI Sudirman itu lebih dekat ya aksesnya, hanya melewati terowongan Kendal yang ada di sini kemudian sampai di area peron setelah tapping gate. Lalu untuk yang stasiun BNI City mereka harus berjalan terlebih dahulu, kemudian barulah bisa tapping gate dan masuk ke area peron. Nah,
Memang secara survei masyarakat ataupun warga Indonesia itu adalah salah satu negara-negara yang memang malas jalan kaki. Itu menurut hasil survei. Baik, kita kembali ke stasiun Karet ya. Di sini kita akan mencoba akses yang baru yang berada di samping dari kali dan juga stasiun ini untuk menuju ke pintu ataupun akses stasiun BNI City. Di depan stasiun Karet di sini ada ojek ya, parkir di pinggir jalan, kemudian juga ada angkutan kota yang ngetem. Mungkin nanti setelah ini ditutup, dibongkar, akan menjadi tempat parkir ya bagi para pengguna kendaraan misalnya, atau juga bagi para ojek online. Baik, kita akan menyusuri jalan yang ada di samping stasiun, tepatnya di pinggir kali. Ini salah satu jalan untuk menuju ke stasiun BNI City saat ini. Nanti kalau sudah dibuka dan dibongkar, mungkin stasiunnya, jalan ini akan menjadi jauh lebih lebar. Apakah perlu ditambah dengan travelator ya agar lebih cepat sampai? Kita juga belum tahu. Atau koridor mungkin yang panjang dan area ini akan dipakai untuk parkir misalnya. Waktu tempuh nanti kita akan lihat ya berapa lama untuk sampai ke pintu yang ada ya ataupun akses menuju ke stasiun BNI City di sana. Di bagian samping ini ada bangunan di pinggir kali, ini dipakai oleh pasukan Orange ya ataupun tim dari Pemprov DKI yang bekerja untuk kebersihan kali dan juga lainnya di kota Jakarta. Trotoar yang ada di sini sebenarnya sudah cukup bagus ya kalau kita lihat, dilengkapi dengan ubin berwarna kuning untuk menjadi penunjuk jalan bagi para tunanetra ataupun disabilitas. Hanya saja memang nampaknya di sisi kiri ya kalau ke arah kali ini cukup baik dengan taman serta area terbuka hijau ya. Yang ke arah pinggir stasiun ini ada yang dipakai untuk ada tempat sampah juga, kemudian ada lokasi-lokasi yang dipakai untuk menaruh dari barang-barang. Cukup asri sebenarnya, hanya saja sepi di sini dan pepohonannya cukup banyak, bahkan ada yang tiduran, sampai tiduran karena mungkin angin sepoi-sepoi ya, ditambah lagi berada di bawah pohon, adem dan seterusnya. Kita lanjutkan perjalanan. Kali yang ada di samping kita ini adalah Kali Ciliwung yang mengalir ke arah Kanal Banjir Barat ya. Kali Ciliwung itu adalah kali yang dari hulunya di sekitar puncak kemudian melebar sampai ke arah Jakarta dan merupakan salah satu kali yang juga menjadi penyebab banjir. Makanya oleh pemerintah Belanda pada waktu itu dibuatlah Kanal Banjir Barat terusan Kali Ciliwung di Manggarai, dibelokkan ke sini. Yang tadinya Kali Ciliwung itu hanya ke arah Istiqlal, kemudian dari Istiqlal nanti akan ke arah Gunung Sahari dan juga ke arah Gajah Mada. Di depan kita sudah melihat bangunan dari stasiun BNI City, kemudian aksesnya masih ada di depan sana lagi, di dekat kendaraan yang parkir. Nah, waktu tempuh saat ini sudah 3 menit lebih sedikit. Dengan jarak nanti kita bisa hitung lewat Google ya, di 350 meter ya, 340 meter. Ini ujung dari stasiun BNI City. Stasiun ini cukup panjang karena mungkin untuk mengakomodasi kereta bandara dan juga kereta KRL ya yang berhenti di sini. Ditambah lagi di bagian atas ini area parkir bagi para pengantar ataupun penunggu dari penumpang yang menggunakan kereta bandara yang membawa barang, biasanya seperti itu. Di kiri ini ada jemuran, ini nampaknya para pekerja yang menyelesaikan akses untuk masuk ke area stasiun. Saat ini tentu karena sepi, kemudian tidak ada orang yang kemari, jadi kelihatannya
kurang nyaman ataupun kurang aman ya, padahal ini sebenarnya cukup aman, apalagi nanti pohon yang ada di samping tanaman-tanaman ini dirapikan jadi lebih terang, ditambah lagi dengan penerangan atau lampu dan seterusnya, akan jadi lebih baik. Baik, ini adalah aksesnya dan para pekerja sedang menyiapkan segala sesuatu di lokasi akses masuk ke stasiun BNI City. Masih di bulan April ya rencananya. Waktu itu sempat mau ditutup di Februari dan dipindahkan ke sini. Hanya saja Februari sekarang sudah tanggal 20, jadi masih ada 10 hari sebenarnya, tapi pekerjaan baru sekitar akses. Pekerjaan berikutnya adalah membuat jalur ini ya lebih terang, kemudian mungkin ada lokasi-lokasi parkirnya, misal seperti itu. Dari peta Google mungkin yang belum tahu lokasi dari stasiun karet ya dan juga BNI City ya, dari arah Semanggi kita menyusuri Jalan Sudirman menuju ke Duku Atas ataupun ke arah Bundaran HI. Di sini kita sudah bisa lihat ada halte Transjakarta Duku Atas 1, stasiun LRT Jabodebek ya, kemudian tersambung dengan stasiun KRL Sudirman melewati jembatan penyeberangan multiguna. Nah, dari Sudirman itu di sampingnya itu adalah di depan BNI ya, di seberang kali BNI City. Ini dia, lebih panjang dibandingkan dengan stasiun Sudirman sebenarnya. Di bagian atas itu ada area parkirnya, atau mungkin sama ya, karena beberapa bagian itu dipakai untuk area parkir. Ini stasiun BNI City-nya. Kemudian tadi akses yang sedang dibangun adalah di titik temu antara gedung parkir dengan gedung stasiun. Setelahnya ke arah barat ini adalah stasiun karet ya, yang ini. Dan ada 2 peron sisi untuk para penumpang bisa menggunakan area tersebut ataupun platform naik turun kereta. Berapakah jarak dari arah pinggir jalan ya yang ada kendaraannya ataupun akses biasanya masyarakat di sana pada saat mereka harus ke stasiun BNI City? Kita akan ukur dengan ruler ya yang ada toolsnya di Google. Oke, dari pinggir jalan kurang lebih ya, ini stasiunnya saja 213 meter untuk karet. Oke, kita coba tebalkan garisnya, nampaknya tidak ada pilihan. Jadi kita akan ukur lagi ke arah tadi ya, pintu akses yang nantinya bisa dipergunakan masuk ke dalam area stasiun BNI City. Ya, kurang lebih 340 meter berjalan dari pinggir jalan yang ada, kemudian sampailah di akses masuk. Nah, apakah akan ada jembatan penghubung ya di sekitar akses masuk ke seberang ke arah jalan yang ada Shangri-La? Kita belum tahu. Kalau itu ada, akan membuat akses menuju ke sini lebih dekat lagi. Baik, ini adalah akses masuk, masih dalam tahap pengerjaan. Sudah ada tulisan KAI BNI City, kemudian lagi para pekerja masih aktif di sana. Kita keluar lagi, kurang lebih seperti itu keadaan di samping dari stasiun karet yang masih beroperasi ini. Tinggal nanti bagaimana membuat aksesnya menjadi lebih baik ya. Lebarnya mungkin 1,5 meter kurang ya, ataupun 1,2 meter. Jadi untuk kendaraan roda 4 pasti tidak bisa masuk. Yang bisa mungkin nanti adalah roda 2, kecuali area ini dibuat lebih lebar ya saat stasiunnya sudah tidak difungsikan, misal seperti itu. Stasiunnya
cukup lama ini sebenarnya secara usia. Kemudian lagi di sana adalah titik temu arus kendaraan lalu lintas ya, pertemuan sebidang, dan sering juga ada yang menerobos. Kemudian kalau kita teruskan ke arah Tanah Abang, nanti di pinggir rel kereta akan ketemu dengan rumah-rumah ya yang ada bagian sisi belakangnya langsung ke area rel menggunakan anak tangga dan seterusnya. Tambah lagi juga banyak sampah ya, biasanya area pinggir rel yang tidak dikontrol itu dipergunakan untuk tempat sampah. Nah, karena palang pintu sudah ditutup ya, jadi yang merobos ini dari palang pintu sebelahnya. Tidak ada palang pintu di sebelahnya karena itu adalah jalan setelah arus kendaraan ditutup ya, dan ini rangkaian keretanya sudah datang. Rangkaian kereta ini dari arah Tanah Abang, dan nanti mungkin akan ada rangkaian kereta baru yang lewat di sini, mungkin yang Inka ya, soalnya yang CRRC ataupun buatan Cina itu akan dipakai untuk jurusan Bogor Kota. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.